Saya ya, yang penting jangan terlunda. Itu yang penting. Tertunda nggak apa-apa, tapi akhirnya jadi juga. Dan saya ucapin selamat khusus buat rekan saya, Mas Nurman Hakim, yang telah berhasil menyelesaikan sebagian kecil ambisinya untuk mengumpulkan tulisan-tulisan beliau dari tahun 2008 ya Mas Hakim ya, sampai 2024. Kebayang nggak tuh waktu Mas Hakim tahun 2008 itu umurnya berapa? Dan sampai sekarang masih tetap muda. Dan mudah-mudahan di dalam diskusi ini ada Mas Marcelli yang sangat kritis dalam membaca situasi, karena beliau juga guru saya dulu. Mudah-mudahan ini acaranya lancar dan bisa bermanfaat buat kita semua. Selamat berdiskusi di dalam launching buku Melampaui Film by Dr. Nurman Hakim, MSF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Indrayanto Kurniawan MSN ya sudah. Atau ada kegelisahan sehingga terlahirlah buku ini gitu, Pak Hakim atau Pak Imam. Silakan. Terima kasih Pak Moderator. Selamat sore semuanya, kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama tentu saja kita ucapkan selamat kepada Dr. Nurman Hakim atas bukunya yang sore ini kita terima dan kita baca, yang judulnya Melampaui Film Manusia dan Kebudayaan. Saya sendiri merasa terhormat ketika diminta Mas Hakim, Mas Nur Hakim untuk mengeditori buku beliau ini, karena ini dunia yang berbeda dengan dunia saya. Saya banyak berkecimpung di sastra, menulis sastra, bikin tulisan kritik gitu ya. Tetapi kalau film, saya lebih merupakan penikmat film aja ya, bukan seperti beliau berdua, Mas Marcelli sama Mas Hakim, yang mungkin seluruh hidupnya didedikasikan untuk film. Maka ketika diminta pertama kali oleh Hakim, saya juga nggak percaya gitu. Benar nggak ini saya diminta untuk menyeleksi suatu tulisan yang kita tahu Mas Hakim ini bukan hanya bukan hanya dosen ataupun filmmaker, tapi dia manusia yang kompleks ya. Kita tahu beliau ini seorang besar di pesantren gitu ya, sehingga ketika melihat filmnya itu bukan hanya seorang pendatang baru, tetapi juga orang yang telah tumbuh besar di dunia pesantren. Tapi saya rasa saya tertantang, dan sebagai orang sastra itu terhormat untuk membaca tulisan beliau yang beragam sekali sumbernya, yang tadi disebutkan mulai 2007 ya, 2007 sampai 2024. Tulisannya Mas Hakim ini membentang sangat luas, sehingga ketika Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang baca nanti akan tidak hanya menemukan film ya di sini ya, tetapi juga topik-topik lain di luar film itu sendiri. Bagaimana film menjadi sebuah benda budaya yang tidak hanya di belakang itu disampaikan tidak hanya form dan style, tetapi juga bagaimana film menjadi bagian penting dari fenomena kebudayaan gitu ya. Yang mana pasti Anda tahu semua bahwa film menjadi penting di abad-abad sekarang itu, dengan visual yang hampir mendominasi kehidupan manusia abad 21 ini. Nah, jadi buku ini dari 25 tulisan, sebetulnya ketika saya terima itu tulisannya lebih dari 25. Jadi berdasarkan pembacaan dan kemudian diskusi yang intens dengan penulis,
Jadi saya memutuskan untuk menetapkan 25 tulisan, yang mana judulnya adalah melampaui film. Artinya saya memberanikan diri memberi judul yang mungkin agak tidak biasa, padahal ini membicarakan film tetapi ini melampaui film gitu ya. Selamat sore Mbak Debra. Iya, silakan langsung. Sudah ada yang punya, lu minggir. Oke, selamat datang ya Mbak Debra, nanti melanjutkan. Jadi tadi melampaui film, saya berpikir ketika tulisan-tulisan yang saya kumpulkan, yang saya baca itu membentang dari film, kemudian festival, kemudian ada isu Islam, kemudian dia juga memikirkan bahasa dalam pengertian bahasa verbal ya manusia dan bukan bahasa film. Saya merasa Norman punya satu pemandangan yang luas, dan ini saya kira menjadi bukan semakin mengurangi tetapi juga memberi bobot filosofis, karena ketika dia bicara mengenai bahasa dan dunia yang mana itu beririsan dengan dunia saya dan barangkali dunia manusia umumnya yang hidup dengan bahasa sebagai sarana komunikasi, maka saya merasa buku ini menjadi lebih kuat gitu loh. Jadi bahasa dalam pengertian yang lebih mendasar dan substansial, bukan hanya mungkin bahasa film ya, dengan adegan, dengan berbagai visual yang mungkin, tetapi ada satu filosofi bagaimana bahasa menjadi batas manusia. Nah, di sini poin penting dari keseluruhan di dalam buku ini adalah bahwa manusia menjadi problematis dalam dirinya ketika berhubungan dengan dunia. Maka dari itu salah satu caranya itu membentuk satu interrelasi dengan dunia bersama dengan menciptakan berbagai bahasa, yang satu diantaranya adalah bahasa film. Nah, dari situ saya merasa buku ini saya kira penting, dan bukan karena saya berteman ya, itu antara lain bukan juga, tetapi saya merasa mendapat satu hal yang penting bahwa seorang pelaku film seperti Norman Hakim ini tidak hanya beraktivitas secara spesifik di dunia film, tetapi memikirkan bagaimana film berkembang menjadi bagian kebudayaan yang penting dan menjadi bentuk dari bagaimana manusia hidup di dunia ini menjadi lebih baik. Saya kira pesan-pesan yang saya rasa utama di situ, dan dia mengelaborasi dalam banyak hal, mulai dari tadi saya menjadi lebih tahu bagaimana festival dalam film dan pengaruhnya di dalam kebudayaan. Mungkin adik-adik bisa nanti membacanya gitu ya, dan juga bagaimana melihat film di hari-hari belakangan ini. Dan saya kira buku ini menjadi satu panduan yang penting, baik saya rasa, terutama mungkin saya ya sebagai penikmat film atau orang yang tidak ada di dalam dunia film itu sendiri. Saya rasa pengantar saya itu cukup saja, dan selamat untuk Mas Hakim. Buku pertamanya nanti disusul buku-buku selanjutnya yang semakin oke gitu ya. Bahasa yang sebetulnya tidak terkait dengan film itu memang sangat menarik. Festival film Indonesia sendiri, film dan Islam. Dugaan saya, mungkin Pak Marcel yang harus meluruskan saya, film dan Islam itu jangan-jangan Dr. Norman Hakim adalah orang yang paling pertama yang mengangkat secara intelektual topik itu. Silahkan Pak Marcel. Hadirin yang saya hormati, selamat sore. Saya senang menerima tawaran untuk mengulas buku ini. Saya membacanya sampai hari kemarin ketika angin begitu keras menerpa sehingga sampai agak mabuk juga. Anginnya begitu tidak permisi, tidak ini, datang-datang
merusak begitu banyak perumahan di Jakarta Selatan. Oke, dari bacaan saya untuk membaca buku ini ada tiga kata kunci yang menurut saya penting, yaitu bunga rampai, kontekstual, dan kajian film. Kalau kita membeli bunga, toko bunga, selalu akan kita ditanya, ini karangan bunganya untuk apa? Karena dia perlu memilih bunganya jenis apa, warnanya, mungkin baunya, dan semacam. Kalau ini untuk misalnya mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang yang dikasih, warnanya ini dan ini. Tapi kalau kita tanpa berpikir main gabung saja, maka kita bisa-bisa memasang lavender dan misalnya anggrek bulan. Itu sama-sama putih, sama-sama wanginya dan bersaing. Nah, dalam bunga rampai tetap ada suatu konstruksi, suatu penataan ya. Jadi di sini nanti akan saya singgung masalah penataan itu. Kalau kontekstual tentu bahwa kita tidak bicara film sebagai bahasa gambar, sebagai teks saja tentang estetikanya, tetapi bagaimana film bertegur sapa dengan seni-seni yang lain. Itu diusahakan oleh Profesor almarhum Markayam, bahwa film itu perlu bertegur sapa dengan bidang-bidang lain. Artinya bahwa kalau kita tahu di dalam film itu kan merekam berbagai banyak fenomena politik, sosial, ya feminisme, macam-macam lah, kekerasan, dan tadi juga horor Indonesia itu bagaimana. Nah, itu artinya kontekstual. Dia mencoba memasuki wilayah rumpun ilmu lain. Nah, di situ memang bijakanya ya kajian film, karena pintu masuknya atau katakanlah kita berangkat dari situ. Tapi mungkin yang dari rumpun ilmu lain bisa juga menuliskan dengan keilmuannya itu. Maka dari tiga ini yang menurut saya penting, bunga rampai dan kontekstual tadi. Ya, bunga rampai sudah paham bahwa itu kita tata untuk supaya kita membacanya enak. Dan itu ada catatan saya nanti. Tapi saya langsung juga untuk mengatakan bahwa buku ini memang menarik ya. Dari seorang adik kelas saya yang menulis ternyata sekian tahun namanya, dan begitu minim rekan penulis di fakultas ini. Padahal ini sebuah film. Semua jangan terserap kepada penciptaan, tetapi ada yang membantu memaknakan, membantu menafsirkannya, membantu menghubungkannya dengan tadi dunia-dunia lain tadi. Maka di situ akan berkembanglah bahwa film itu tidak hanya kepada dirinya sendiri, tetapi kepada dunia-dunia di luar itu. Buku ini menurut saya sangat menarik untuk dibaca, dikaji, disimak gitu. Dan juga sekarang sedang di dalam kabinet, di fakultas menjabat sebagai wadek pertama, yaitu bidang akademik ya. Tentunya ini akan menjadi tambahan pemikiran Saudara Nurman Hakim untuk lalu sekolah ini nanti mau dibawa kemana. Sekolah ini kan didirikan tahun 71 setelah akademi yang lain duluan, seni rupa, seni pertunjukan, dan kita baru 71 ya. Maka kalaupun kita mencoba melampaui teks ini, maka sedikit juga saya akan mengingatkan beberapa bagian dari buku ini yang bisa sebetulnya ini hanya dari mimpi saya saja, didengarkan tetapi tidak perlu lalu terus untuk merubah beban. Yaitu yang pertama yang mengejutkan itu bahwa film diketemukan 1895, sekitar tahun itu. Lalu berkembanglah. Yang pertama sekali adalah Rusia. Di sana ada seorang politisi, seorang
Perdana Menteri yang namanya Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia. Nah, yang menarik apa? Dia tuh suka film. Jadi semua kesalahannya sama maafkan karena dia suka film. Nah, dia lalu memfasilitasi seorang sutradara di sana untuk membuat sekolah film. Maka sekolah film itu berdiri pertama kali di dunia adalah di Rusia. Rusia yang dalam pengertian Uni Soviet. Saya punya gambarnya, nanti bisa ditunjukkan. Oh, itu logonya sekarang ya. Nah, itu sekolah itu. Nantinya dilanjutkan dengan Stalin penerusnya. Dan dari situ dia bikin lab itu yang dua tokohnya adalah Sergei Eisenstein dan Pudovkin. Maka kalau Saudara Norman mengutip pernyataan dua orang kritisi pemikir yang berlatar belakang psikologi, Munsterberg sama Krakauer, bahwa film itu adalah jendela dunia, maka si Lenin ini juga berpikir bahwa film itu adalah soft power. Nyahun menang dengan Woman from Rote dan ditulis oleh dari Nen dan bagus dan juga kami undang. Maka mudah-mudahan setiap kali ada sesuatu riak di luar kita responsif, kita relate, kita terhubung begitu. Jangan seperti rumah terpencil di sebuah desa yang tidak ada hubungan atau jalan gitu. Kita terhubung mestinya. Jadi supaya kita juga ikut maju, berkembang dan ini. Dan selamat untuk buku ini, nanti mampir untuk membeli di depan sudah tersedia dan barangkali sekalian tanda tangannya. Ya, terima kasih. Teknis film, karena begini, dan saya membutuhkan orang di luar film. Saya pilih Imam Muhtaram, seorang kritikus sastra juga kritikus seni rupa yang mungkin dia bisa melihat apa yang tidak saya lihat gitu ya, karena saya percaya dengan yang namanya interdisipliner gitu. Jadi itu akan memperkaya wacana dan pengalaman kita. Satu itu loh. Kemudian yang kedua, kumpulan tulisan ini hasil diskusi saya dengan Mas Imam itu, saya meletakkan film dalam satu kerangka yang agak sedikit filosofis. Jadi saya menghindari teknis. Kenapa judulnya ini melampaui film manusia dan kebudayaan. Jadi saya ingat tadi Mas Marcelli menyebut nama Hannah Arendt, saya jadi ingat pacarnya namanya Martin Heidegger, bukan Martin Surajaya, itu di pasca itu. Itu seorang filsuf eksistensialis yang fenomenologis yang sangat terkenal sekali, dan dia menginspirasi banyak filsuf setelahnya. Dia mengatakan bahwa teknologi itu, menurut Martin Heidegger, itu bukan sarana, bukan instrumen. Kalau kita memahami teknologi sebagai sebuah instrumen, maka kita akan mendapatkan satu pengertian yang dangkal. Dia mengatakan bahwa teknologi itu adalah way of living, jalan untuk kita menyingkap manusia, menyingkap eksistensi manusia, menyingkap pikiran manusia. Nah, saya meletakkan film itu sebagai teknologi, bukan cuma sekedar sebagai instrumen untuk kita berkomunikasi, untuk kita menyampaikan sesuatu atau gagasan, tetapi sesungguhnya dari situ kita bisa mendapatkan satu pengertian, what does it mean to be human? Apa artinya menjadi manusia? Dan itu kemudian yang menjadi alasan kenapa ada beberapa tulisan yang bicara soal bahasa. Bahasa memang bukan teknologi, tapi bahasa adalah medium. Teknologi medium, tapi dia bukan sarana, sekedar sarana untuk menyampaikan sesuatu. Bahasa adalah medium yang tidak berhenti untuk menyampaikan sesuatu, komunikasi, tidak. Tapi bahasa juga menyingkap, memberi arti, what does it mean to be human? Nah, itu yang saya tulis di dalam artikel saya yang dimuat oleh Tempo, yang judulnya adalah Bahasa dan Batas Dunia. Jadi kalau ada pertanyaan, apa batas dari dunia kita? Bahasa kita. Apa batas dari dunia
hewan, kucing. Saya punya kucing ya. Saya kadang memikirkan apa batas dari dunia kucing saya adalah bahasa dia. Bahasa dia yang terbatas, maka dunia terbatas. Dan setiap manusia pun begitu. Meskipun kita menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Spanyol, tapi setiap individu punya bahasanya sendiri. Kalau kita bicara soal bahasa kan kita tahu ada yang namanya language and parole dalam pengertian Ferdinand Saussure, dan itu akan menciptakan dunia kita masing-masing. Seberapa luas dunia kita, seberapa sempit dunia kita tergantung pada bahasa. Jadi dalam kerangka itulah melampaui film, saya tulis melampaui film itu dengan maksud bahwa pengertian film bukan film sebagai sesuatu yang teknis. Film tidak hanya sekedar untuk menyampaikan informasi, untuk menyampaikan sebuah ide, gagasan, tapi film way of living. Kalau menurut pengertian Heidegger itu begitu. Dan itu akan mengarah kepada pengertian kita sebagai manusia, eksistensi kita sebagai manusia. Jadi Mas Masli mengutip René Descartes, I think therefore I am. Aku berpikir aku ada. Tapi Martin Heidegger dia mengatakan bahwa ada itu mendahului aku berpikir. Being and time, ada bukunya sangat bagus judulnya Being and Time. Aku ada, aku ada di sana, eksistensi kita, maka kemudian aku berpikir. Gitu. Dan itu kemudian meruntuhkan teorinya René Descartes, I think therefore I am, yang berabad-abad itu digunakan. Jadi saya meletakkan film bagus yang ditulis oleh Mas Imam gitu ya, dalam pengantarnya sebagai wacana yang lebih luas. Jadi tidak bicara lagi, kalau di kelas ada beberapa mahasiswa di kelas saya gitu, kita bicara soal form and style, teknik gitu ya. Itu saya tidak lagi bicara soal itu, tapi meletakkan film tadi sebagai satu konsep. What does it mean to be human? Apa artinya menjadi manusia? Karena kita lihat fenomena film horor beberapa tahun belakangan ini ya, itu yang begitu marak, bahkan lebih dari separuh jumlah film yang tayang di nasional, di bioskop nasional. Pak Yan Wijaya hafal sekali dengan angkanya, tapi menurut saya mungkin lebih dari 60% Pak Yan ya, film horor Indonesia itu dari sekitar 120-an film sampai sekarang ini ya. 144 itu tahun lalu juga begitu. Terus saya menulis itu kenapa kok film horor itu banyak digemari dan kemudian penonton datang ke sana. Ada beberapa alasan yang saya kumpulkan di situ. Salah satunya adalah itu berhubungan dengan pertama culture, jadi kebudayaan kita. Itu kita bicara soal kebudayaan. Jadi film-film horor itu di dunia itu laris laku hanya di negara yang memiliki kebudayaan spiritual, percaya pada roh gitu ya. Jadi Thailand itu film horornya lebih besar, lebih tinggi daripada di Indonesia. Di Malaysia masih tinggi di Indonesia, meskipun Malaysia juga hampir sama kepercayaan itu. Di Cina itu sebenarnya juga begitu, tapi di Cina itu karena negaranya komunis, dia merepresi, dia membatasi sensor itu begitu ketat terhadap film horor yang muncul di Cina. Bahkan ada satu judul film horor yang terkenal sekali ya, saya lupa judulnya, itu ramai di medsosnya Cina, apa namanya, lupa nama medsosnya Cina, Baidu atau apa ya, Twitternya Cina itu film horor yang sangat diantisipasi, tapi kemudian itu di-ban oleh pemerintah Cina, nggak boleh tayang karena dianggap itu akan mempengaruhi masyarakat Cina, rakyat Cina. Jadi negara yang atau masyarakat yang punya kebudayaan yang percaya terhadap spiritualitas, roh halus, dunia gaib yang begitu tinggi, maka itu ekivalen atau paralel dengan perkembangan film horor. Satu itu, kemudian yang kedua itu eskapisme. Jadi itu dianggap sebagai pelarian dalam kutip terhadap dunia yang dialami gitu ya, dunia modernitas, dikejar-kejar pinjol gitu misalnya, atau banyak utang atau susah ngerjain tugas, dia datang ke bioskop nonton film horor, dia lupa 2 jam di situ kan. Dan biasanya nonton itu nggak sendiri, berdua gitu kan, bertiga, dan semakin banyak semakin seru kan gitu. Jadi yang kedua itu, lalu kemudian yang ketiga saya lupa ya, karena saya dulu sudah agak lama apa tidak ada di sini ya. Ada 3 kalau nggak salah tuh. 3 alasan itu. Yang ketiga saya agak lupa, saya buka lagi nih karena nulisnya sudah agak lama. Tapi saya kira itu faktor itu berkelindan ya. Yang paling kuat gitu yang memberi pengaruh adalah kebudayaan itu.
kan film adalah refleksi dari satu budaya masyarakat gitu kan secara umum. Jadi kalau dalam masyarakat itu dia punya budaya itu, nah dia susah untuk mengidentifikasi dengan kehidupannya. Jadi juga itu tadi Pak. Film saya selalu ada dan selalu duduk di depan dan selalu bikin rusuh dan kutip yang kreatif gitu ya. Jadi pertanyaannya itu kanan kiri maju depan segala macam, tapi saya bisa nangkap gagasannya dia kritis gitu ya, cuma kadang-kadang tabrak kanan tabrak kiri gitu harus ya. Tapi terima kasih sudah datang loh. Itu Mas Eli yang jawab ya, karena pertanyaan kamu rumit. Silakan. Sama-sama orang rumit, Mas Marcel. Di bagian yang ruwet-ruwet itu. Iya, Mas. Ya, maksud saya begini. Yang tadi Mas Ruli ulang dulu ya, yang soal bagaimana sineas berpadu tadi. Tadi saya contohkan dengan yang terjadi di Rusia tahun 20-an. Saya kira tidak ada satupun yang di ruangan ini yang lahir tahun itu. Ya. Artinya Lenin, pendiri Partai Komunis Rusia, ketika dia mendapatkan pengaruh dari Karl Marx, dari berhaluan komunisme, langsung cinta film, langsung meresmikan sebuah studio sekolah tertua, dan di sana terjadilah sekolah itu sebagai laboratorium. Dua eksponennya Eisenstein dan Budovkin, saya kira sudah hafal. Lalu lahirlah semacam mazhab montase Rusia. Budovkin sendiri sampai mengatakan editing adalah fondasi film, seni film. Meskipun nantinya tersangka, tetapi itulah gunanya sekolah, itulah gunanya laboratorium. Kalau kita ketemu, kita berdiskusi, kita berdebat, maka di situ seperti beras gabah ketika ditumbuk lalu keluarlah berasnya. Jadi diadu. Kalau didiamkan saja ya udah terus begitu. Tapi ketika dia disosok, pakai mesin itu untuk mengupas kulitnya itu, terjadilah pergesekan. Ya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan Anda, Mas Sarul ya, saya pernah mendengar pernyataan seorang pemikir juga Katolik. Kalau Anda, kata dia, hanya menyukai bagian-bagian, bab-bab atau ayat-ayat dari kitab suci Anda dan menolak bagian yang lain dari kitab suci itu, dari agama yang Anda tekuni, itu sama saja Anda jatuh cinta pada diri Anda sendiri dan bukan cinta kepada agama Anda. Itu jawabannya. Saya bukan menjawab, tapi membukakan perspektif bahwa manusia itu bisa juga munafik. Saya menyukai dari yang saya sukai saja. Tapi kalau mengatakan, Yesus mengatakan, Sakius, pemungut cukai, dengan kekayaanmu itu, kamu itu tidak akan masuk surga. Ibaratnya masuk surga itu seperti memasuki lubang jarum. Ya. Dengan kekayaanmu yang segala macam itu tidak akan terpakai. Ketika kamu ke sana itu sudah roh. Ngapain bawa duit, ngapain bawa mobil? Maka si miskin yang hanya menyumbang itu dalam Alkitab ya. Tapi maksud saya tadi itu hanya menyukai bagian atau ayat yang Anda cocok, yang lain Anda tidak suka, itu Anda cinta pada diri Anda sendiri dan tidak cinta pada agama. Dan mungkin ya kita tunggu saja saudara hakim ini kelak akan membuat yang tadi saya tanyakan, yang film-film yang lebih yang membuka realitas toleransi beragama di Indonesia. Ya. Kemarin saya lihat di medsos, komunitas Katolik di Sulawesi Selatan itu berlatih kur untuk menyambut Natal, dihadang dan dilarang, harus minta izin. Loh, latihan kur kok minta izin? Baru dengar ini saya. Artinya semacam itulah realitas pelanggaran
toleransi itu terjadi setahun ribuan, cuma tidak ya nggak tahu bagaimana kita memilih pemimpin sekelas Gus Dur dengan omongannya yang begitu. Ya kita sekarang punya pemimpin yang begini yang juga itu, jadi artinya saya